Di video sebelumnya, Hiroto yang telah memiliki tempat tinggal kini berambisi untuk segera memulihkan kekuatannya seperti sedia kala. Karena Hiroto sudah tidak sabar untuk membalas dendam. Lantas bagaimanakah kisah seru selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Lanjut baang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut baang. Yo, check it. Ya, kondisi Kiroh di sana yang tipis membuat Hiroto merasa proses kultivasinya akan mandek. Dengan kata lain, untuk melancarkan proses kultivasinya, Hiroto membutuhkan lokasi strategis yang dibanjiri dengan Kiroh di sekitarnya. Selain itu, Hiroto sempat berasumsi bahwa yang bisa membantunya meningkatkan kultivasi dengan cepat di dunia saat ini hanyalah mata air roh dan artefak-artefak langka. Namun Hiroto merasa beruntung karena menemukan rumput hati perak yang tumbuh di halaman rumah. Ya, rumput hati perak adalah material tingkat roh yang langka. Tidak seperti herbal pada umumnya, material roh digunakan untuk memurnikan pil yang berguna untuk meningkatkan tahap kultivasi seorang kultivator. Di sana Hiroto sempat berpikir akan meracik sebuah pil dari rumput perak hati untuk meningkatkan tahap kultivasinya. Namun salah sedikit saja saat meracik pil, bisa-bisa tahap kultivasi Hiroto hilang dan tidak dapat berkultivasi kembali. Meski begitu, Hiroto tidak terpaku untuk menggunakan rumput hati perak. Karena sebagai kultivator terhebat, dirinya bisa menggunakan berbagai cara untuk melakukan kultivasi. Singkat cerita, tampaklah Hiroto kembali menjajakan dagangannya di pasar tumpah. Namun setelah 3 hari berjualan, tidak satu pun jimat saktinya laku. Selain itu, selama 3 hari ini Hiroto terus diawasi oleh preman pasar. Bahkan saat ini jumlah mereka bertambah. Hal tersebut membuat Hiroto kesal. Gimana nggak kesal? Udah mah jualan nggak laku-laku, malah datang masalah. Maka dari itu Hiroto memutuskan untuk menghampiri mereka. Sementara itu, seorang ciwi yang bernama Mochiyama, kita sebut saja Mochi, tampak terkejut melihat Hiroto berada di pasar tumpah. Di sana Mochi sempat penasaran sedang apa Hiroto di pasar dan tidak pernah masuk sekolah. Namun dia langsung paham dengan kondisi Hiroto yang telah diusir dari klan dan memiliki fisik yang lemah, pasti sedang mencari cuan di pasar. Lantas Mochi yang merasa iba kepada Hiroto bersedia memberinya pinjaman uang dan meminta Hiroto untuk kembali bersekolah. Akan tetapi Hiroto justru mengabaikan Mochi dan memilih untuk pergi mengurus para preman terlebih dahulu. Hal tersebut membuat Mochi merasa ada yang aneh dengan sifat Hiroto, karena tiba-tiba dia berubah drastis dari seorang yang lugu, cupu, ololeho, pikarunyaun pokok namanya, kini menjadi seorang yang dingin. Nah, setelah berada di salah satu gang, Hiroto menyadari bahwa orang yang mengawasinya berjumlah 7 orang dan Hiroto akan melumat semuanya sekaligus. Maka dari itu Hiroto langsung berlari dan memancing mereka mengejarnya ke gang buntu. Di sana para preman berasumsi bahwa Hiroto yang ingin kabur saat ini justru malah terpojok. Padahal sebenarnya Hiroto sengaja memancing mereka berkumpul di satu titik agar dia bisa dengan mudah menghajar mereka sekaligus. Lantas Hiroto meminta mereka untuk memberitahu siapa bos mereka dan menjelaskan apa alasan mengikutinya selama 3 hari berturut-turut. Di sana si botak menjelaskan bahwa mereka mengikutinya karena Hiroto telah menjadikan seorang konglomerat sebagai musuh. Selain itu, mereka juga heran kenapa Amatani Setsu bersedia bertunangan dengan Hiroto yang seorang gembel. Hal tersebut membuat Hiroto terkejut karena dalam ingatan Yaemori, pertunangan tersebut telah dibatalkan setelah Yaemori diusir dari klan. Di sana Hiroto menyadari bahwa para preman tidak mau mengungkapkan semuanya dan mengkambing hitamkan klan Amatani. Sebab tidak mungkin klan Amatani akan membunuh seseorang hanya karena pertunangan yang gagal. Maka dari itu Hiroto akan menghajar mereka sampai mereka berkata jujur dan menceritakan semuanya. Sementara itu Mochi yang menyaksikan para preman hendak menggulung Hiroto langsung menghubungi Ladusing karena Hiroto pasti babak belur. Akan tetapi Mochi justru harus ketahuan dan tertangkap oleh bos para preman. Hal tersebut membuat Hiroto terkejut karena Mochi mengikutinya dan terseret ke dalam situasi yang berbahaya. Namun si Mochi justru masih mementingkan Hiroto dan memintanya untuk kabur, lalu menegaskan bahwa para preman tidak bisa menyentuhnya karena Mochi berasal dari klan Mochiyama Kaijo.
Namun sayangnya ternyata para preman tidak takut sama sekali dengan klan Mochiyama. Bahkan para preman mengancam akan membunuh Mochi dan menguburnya di sana. Jelas saja Mochi sangat ketakutan. Lantas tanpa basa-basi, Hiroto maju dan menghantam si botak hingga tidak sadarkan diri. Hal tersebut membuat Mochi terkejut karena Hiroto yang dikenal sangat lemah justru berhasil mengalahkan si botak dengan sangat mudah. Sementara para preman lain yang melihat bosnya kalah begitu saja hanya bisa melohok. Kemudian Hiroto kembali meminta mereka untuk segera mengungkap dalang yang ada di belakang mereka. Sementara itu di sisi lain, seorang ladusing yang sedang berpatroli mendapatkan laporan bahwa kelompok preman botak sedang bergerak di sebuah gang, di mana para preman hendak menggulung seorang pemuda, bahkan menyandra seorang ciwi. Sontak si ladusing, kita sebut saja Asep, langsung bergegas menuju lokasi dan meminta rekannya untuk meminta bantuan dari kantor pusat. Namun di sana Asep meminta temannya untuk tidak memberitahu kepala ladusing. Kamu kenapa, Bang? Enggak, bukan apa-apa. Gak jelas lu, Bang. Duh, yang nggak jelas. Iya, lanjut. Nah, di sana rekan si Asep yang sedang memantau menjelaskan bahwa mereka itu tidak membutuhkan bantuan. Itu karena pemuda yang sedang diriung tersebut berhasil mengalahkan semua preman. Lalu Hiroto yang telah mengalahkan semua preman memaksa si botak untuk segera memberitahu siapa yang telah menargetkannya dan dari mana mereka mendapatkan informasi tentang Hiroto. Kemudian ketika Hiroto akan menghantam si botak yang terus bungkam, ladusing Asep muncul dan meminta Hiroto untuk tidak melakukan kekerasan kepada para preman, karena hal itu bisa membuat Hiroto sama rendahnya dengan para preman. Ya, sebenarnya Hiroto bisa saja mengakhiri si botak lalu melarikan diri dengan mudah. Namun kekuatannya saat ini belum cukup kuat untuk melawan pemerintahan. Maka dari itu Hiroto melepaskan si botak dan menghindari masalah menjadi jauh lebih panjang. Hal tersebut membuat Asep senang karena Hiroto mau mendengarnya. Kemudian Asep dan rekannya yang bernama Pumiya mengenalkan diri, lalu menjelaskan bahwa kekacauan di sana akan dibereskan oleh Pumiya. Setelah itu Asep juga menjelaskan bahwa dia akan meminta keterangan tentang kejadian di sana saja tanpa meminta keterangan bagaimana cara Hiroto mengalahkan mereka. Ya, di sana Hiroto menyadari bahwa pengawasan pemerintah begitu tajam dan membuatnya sedikit merinding. Tiba-tiba saja kepala ladusing muncul dan langsung menyatakan bahwa Hiroto dan Mochi akan ditangkap dengan tuduhan penganiayaan. Bahkan si kepala ladusing, kita sebut saja Agus, sudah membawa surat perintah penangkapan. Oh, Bang, maksudnya itu ini ya, Bang? Udah, nggak usah komen hal yang kayak gini. Udah biasa di Konoha. Kalau lu komen nanti malah ikut-ikutan jadi tersangka lo. Siap, Bang. Siap, Bang. Ya, di sana Mochi mencoba menjelaskan bahwa para preman botaklah yang menyerang mereka terlebih dahulu. Namun si Agus sama sekali tidak peduli dan justru membalikkan fakta bahwa Hiroto lah yang telah menghajar mereka. Jelas saja Asep yang merupakan ladusing panutan warga Konoha kesal pada si Agus yang justru membantu para preman kejam sekaligus pengedar narkoboy. Sontak si Agus langsung mengancam akan mencopot rencananya karena berani menentang komisaris ladusing. Hal tersebut membuat Asep murka dan sangat ingin menghajar si Agus, seorang komisaris ladusing korup, goblok, teboga otak, cibli, belegu, gitu lah pokoknya mah. Namun di sana Pumiya menghentikan Asep. Selain itu, Hiroto juga menyatakan bahwa dirinya bersedia dibawa oleh Agus. Itu karena Hiroto tahu betul ini semua disebabkan oleh dalang yang mengincar dirinya. Alasan lain Hiroto bersedia ditangkap itu karena dia butuh informasi lain yang bisa membantunya mengetahui si dalang. Nah, sebelum pergi, di sana Hiroto nyelok si Agus yang bisa tahu bahwa dirinya adalah seorang pelajar. Jelas saja si Agus soak karena keceplosan. Lantas Hiroto berbisik bahwa dirinya tahu bahwa si Agus itu hanyalah kacung dan meminta Agus untuk tidak belagu. Karena di kesempatan lain Hiroto akan mengambil sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki Agus selain kancing bajunya. Jelas saja Agus terkejut sekaligus kesal karena tidak menyadari Hiroto telah mencabut kancing bajunya. Sementara itu di kantor ladusing, salah satu tahanan mendapatkan pesan bahwa target akan segera tiba di sana dan si tahanan ditugaskan untuk melenyapkan target. Nah, setelah tiba di kantor ladusing dan masuk ke dalam sel, Hiroto langsung menyadari bahwa dirinya sedang dipermainkan dan dibuat menderita secara perlahan. Namun bukannya takut, Hiroto justru merasa tertantang. Lalu Hiroto menyadari bahwa preman yang ada di dalam penjara adalah orang suruhan si dalang. Sementara itu si preman yang bernama Punaki langsung menunjukkan aura kekuatannya dan menegaskan bahwa dia adalah orang yang disewa untuk menghabisi
Hiroto. Ya, meski enggan menghabisi Hiroto yang terlalu lemah, Funaki tetap akan menghabisinya karena uang adalah bos baginya. Di sana Hiroto tidak menunjukkan rasa takut sama sekali pada ancaman Funaki. Hiroto justru berdiri tegak di hadapan Funaki. Selain itu, Hiroto juga menyadari bahwa Funaki adalah seorang kultivator. Meski kekuatannya masih lemah, dia sadar betul dengan pancaran hawa roh Ki yang dipancarkan Funaki. Nah, karena merasa diremehkan oleh orang yang lebih lemah darinya, Funaki langsung menyerang Hiroto dengan kuat. Namun Funaki dibuat terkejut karena Hiroto dapat dengan mudah menghindari serangannya. Bahkan Hiroto dengan mudah membalikkan serangan Funaki, lalu menegaskan bahwa Funaki telah salah membaca situasi karena satu-satunya orang yang lemah di sana adalah Funaki sendiri. Funaki yang tidak terima diremehkan langsung melempar Hiroto, kemudian menegaskan bahwa dia akan bertarung dengan serius dan memberikan penderitaan kepada Hiroto. Ya, Hiroto yang bosan mendengar bacotan tidak bermutu dari orang lemah langsung nyerenteng dan menghantam Funaki dengan kuat hingga membuat Funaki batuk darah. Tidak cukup sampai di situ, Hiroto kembali menyerang dengan sangat kuat dan membuat Funaki babak belur. Di sana Funaki sangat terkejut, tak percaya karena dirinya dibuat babak belur. Akan tetapi sebagai petarung, Funaki langsung nyerenteng dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang. Dan apa yang terjadi? Dengan mudah Hiroto menghindari serangan Funaki dan membalikkan serangannya dengan kuat. Serangan tersebut membuat rasa percaya diri Funaki seketika runtuh. Setelah itu, Hiroto kembali menghantam Funaki dengan sangat kuat hingga membuat Funaki tidak sanggup melawan. Kemudian Hiroto meminta Funaki untuk memberitahu identitas orang yang telah memberinya perintah. Hiroto juga meminta Funaki untuk menjelaskan dari mana dia bisa mendapatkan Kiro. Sementara itu, di sisi lain, si Agus tampak sedang menghubungi seseorang dan menjelaskan bahwa Hiroto ternyata begitu kuat seperti monster. Hal tersebut membuat seseorang dalam telepon tidak percaya karena Hiroto adalah produk gagal dari klan Yaemori. Namun si Agus menjelaskan bahwa Hiroto bukanlah produk gagal. Maka dari itu si Agus meminta si Anonim mengirim seseorang untuk melenyapkan Hiroto. Ya, si Anonim menjelaskan bahwa dia telah mengirim seseorang petarung yang baru saja keluar dari Ryuja. Si Anonim yakin pertarungan tersebut bisa menyelesaikan perintah, dan jika tugasnya telah selesai, si Anonim akan merekomendasikan Agus menjadi kepala ladusing kepada Tuan Souma. Kembali pada Hiroto yang sedang mengintegrasi si Funaki yang bungkam. Di sana Funaki mengakui kekalahannya dan menyatakan bahwa Hiroto adalah orang yang kuat beda dengan kelompoknya. Jelas saja Hiroto di sana penasaran. Funaki menjelaskan bahwa beberapa tahun lalu dia bertemu dengan seorang biksu tua di Ryuja yang dengan mudah membelah pohon besar menjadi dua dengan Kiro. Kemudian biksu tersebut memberi Funaki sebotol air suci beberapa tahun sesuai yang disarankan biksu tua tersebut. Perlahan tubuh Funaki berubah menjadi tubuh di luar batas normal. Mendengar itu, Hiroto berasumsi jika air suci yang dimaksud Funaki itu adalah cairan roh, dan jika memang benar ada mata air roh, Hiroto sangat ingin ke Ryuja untuk memastikannya sendiri, karena mata air roh hanya ada di tempat dengan konsentrasi ki roh yang padat. Kemudian Hiroto penasaran kenapa Funaki yang sudah menjadi seorang kultivator kenapa masih menerima perintah dari orang-orang seperti mereka. Funaki menjelaskan bahwa dia membutuhkan uang untuk pengobatan anaknya yang sakit parah. Selain itu, air suci tidak bisa menyembuhkan anaknya dan hanya membuatnya bertahan hidup saja. Dengan kata lain, Funaki terpaksa menerima tawaran pekerjaan tersebut sebelum anaknya almarhum. Mendengar itu, Hiroto menegaskan bahwa dia bisa membantu Funaki menyembuhkan anaknya. Jelas saja Funaki terkejut dan sedikit tidak percaya. Hiroto menjelaskan bahwa air suci yang Funaki gunakan adalah cairan roh. Lalu memberikan air suci kepada orang bisa akan menimbulkan resiko. Apalagi jika air suci yang murni itu bisa membuat anak Funaki semakin dekat dengan malaikat maut. Maka dari itu, Hiroto langsung menunjukkan jimat penyembuhnya sebagai alternatif lain untuk menyembuhkan anaknya. Karena di dalam jimat tersebut sudah terdapat Kiro yang dipadatkan dan bisa menyembuhkan orang tanpa efek samping. Jelas saja Funaki tidak percaya karena itu hanyalah jimat biasa. Sontak Hiroto langsung menyembuhkan luka Funaki dalam sekejap dengan jimat penyembuh. Hal tersebut membuat Funaki langsung percaya pada Hiroto. Lantas Hiroto memberi pilihan kepada Funaki, beritahu siapa dalang sebenarnya, maka Hiroto akan menyembuhkan anaknya, dan jika tidak, maka Funaki akan Hiroto kirim ke samping
malaikat Ijrail. Jelas saja Punaki memilih pilihan pertama dan memberitahu orang yang memerintahnya, yaitu Hashimoto Kousei yang dipanggil Kousei. Sementara itu di sisi lain, tampaklah Kousei sedang meremehkan si Agus yang takut kepada Hiroto. Ternyata si anonim yang berkomunikasi dengan si Agus adalah Kousei. Kousei di sini adalah orang yang eblek. Meski tampangnya seperti orang baik, tapi akhlaknya sangat buruk. Terbukti dari hobinya yang sedikit nyeleneh, di mana Kousei sangat senang menjadikan Chiwi sebagai budak. Kousei juga hobi menyiksa para budaknya jika mereka tidak bisa mengikuti keinginan Kousei. Tak lama dari itu, seorang pelayan muncul untuk memastikan perintah dari Souma. Kousei menjelaskan bahwa tugas tersebut telah dia berikan ke petarung Ryuja, yaitu Punaki. Selain itu, Kousei juga akan memastikannya secara langsung ke kantor Ladusing untuk melihat mayat Hiroto. Maka Kousei meminta si pelayan untuk menyampaikan bahwa Souma tidak perlu cemas dan duduk manis saja. Kembali pada Hiroto dan Punaki. Di sana Punaki memberikan kalungnya sebagai alat tukar jimat dari Hiroto. Dan ternyata di kalung tersebut terdapat cairan roh yang murni. Jelas saja Hiroto senang karena cairan tersebut bisa Hiroto gunakan untuk menyiram tanaman hati perak. Lalu buah dari perak bisa Hiroto gunakan untuk membuat pil yang bisa membuat tingkat kultivasinya naik ke level 2. Setelah itu Punaki mengingatkan Hiroto untuk berhati-hati sebab Kousei akan terus memburu Hiroto. Itu karena siapa saja yang telah dia incar akan dia kejar sampai dia berhasil mendapatkannya. Ya, di sana Hiroto menegaskan bahwa dia akan baik-baik saja. Selain itu, Hiroto juga menjamin keselamatan Punaki selama Punaki bisa menepati perjanjian mereka. Lalu Hiroto juga berjanji akan membunuh Kousei dengan tangannya sendiri. Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana nih? Masih mau lanjut gak nih? Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa Changcut Ban. Dari dimensi anime tembus ke gua, sajikan cerita video sepenuhnya. Ini alur Bang Ultra beda dari yang lain. Kalian bisa nonton detail kita play videonya. Lo yang di sana nonton santai aja, gue yang gas storynya siap berkelana. Ambil kopi dulu kita gas sampai kelar. Spam emoticon biar suasana makin liar. Kalau relate share teman tangga apa bebaskan aja. Bahasan lengkap bukan sekadar asumsi liar. Asli darah cerita kita beda dari yang biasa. Jangan skip momennya, tangkap esensinya. Bang Ultra bawa sensasi tak terduga. Diklik dulu like-nya dan subscribe-nya. Kalau seru share ke squad kita hype bersama. Yo, check it, flashback singkat, gimmicknya lewat. Lu senyum tipis tim gue yang tepat. Mata panda edit video gak kelar-kelar. Tapi demi story semangat kita terus berkobar. One, two, lanjut Bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa Changcut Ban. Yo, check it.